Shalom Bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-15 dengan tema komunitas yang mengasihi dengan tulus ikhlas. Sebelum Paulus menasehati jemaat di Roma untuk hidup di dalam kasih, ia terlebih dahulu menasehati jemaat di Roma supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan mereka tidak hanya sampai di situ saja, harus senantiasa memperbaharui budi luhur mereka dan melayani Tuhan sesuai dengan karunia atau talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Dan ayat ini sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, dari ayat 1 hingga 8, ada kaitannya dengan ayat 9 hingga ayat yang ke-21, itu berkaitan dengan erat. Karena Paulus ingin mengajarkan jemaat di Roma, bahkan setiap kita yang membaca firman-Nya, yaitu mempersembahkan hidup yang kudus yang berkenan kepada Tuhan dan juga memberi makna baru bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tentu ingin di dalam komunitas kita terjalin kesatuan, pertumbuhan dengan mempraktekkan kasih Kristus, dan kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya antar anggota kita yang satu dengan yang lainnya. Lantas apa yang perlu kita lakukan untuk membangun rasa kepedulian dan kasih pada sesama itu? Yang pertama, di ayat 9 ayat 10 di situ dengan tegas mengatakan kita bahwa mengasihi orang jangan berpura-pura. Saya akan membacakan ayat ini kepada kita sekalian di dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, "Janganlah kamu hanya berpura-pura mengasihi orang lain, tetapi kasihilah dengan tulus, lakukanlah hanya yang baik dan bencilah semua jenis kejahatan. Sebagai saudara-saudara seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah kamu saling mengasihi dengan sepenuh hati. Juga hendaklah kamu berusaha menghormati semua saudara seiman melebihi diri sendiri." Kelihatannya Rasul Paulus menyadari kondisi jemaat Roma dalam hal mengasihi. Kasih yang diwujudkan masih tidak tulus, hanya sebatas ucapan di bibir atau di kata saja. Paulus ingin jemaat di Roma dapat saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Bila kasih yang dinyatakan tidak tulus, maka walaupun memiliki tubuh yang baik, tetap tidak memiliki makna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, aplikasi apa yang dapat kita terapkan di dalam hidup kita? Betapa mudahnya bagi kita mengumbar kata kasih kepada orang lain dengan mulut kita, namun dengan mulut yang sama kita tidak dapat menunjukkan kasih itu, atau bahkan di dalam pikiran dan tindakan kita tidak melakukannya. Hal ini juga menjadi perenungan bagi saya secara pribadi, dan saya merenungkan ada satu kalimat yang akhirnya saya rindu membagikan kepada kita sekalian, bahwa sesungguhnya semua hal itu cuma menunjukkan bahwa kita sangat sulit untuk peduli, apalagi memberi kasih itu kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Kita menginginkan adanya kasih yang timbal balik, yang sepadan dengan apa yang telah kita berikan atau yang telah kita terima. Oleh karena itu, kita butuh firman Tuhan sebagai landasan yang menguatkan iman dan kehidupan kita. Dan nasihat Paulus pada hari ini bukan hanya kepada jemaat di Roma pada masa itu, tetapi berlaku juga pada masa kini maupun yang akan datang. Dan sudahkah kita memiliki dan memberikan kasih, memberikan hidup yang bermakna kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Lantas jika belum, marilah kita belajar bersama. Kita mohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk menolong dan memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.